Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Halo guys, welcome back to Rian Prana Channel from YouTube to the world. Oke, apa kabarnya guys hari ini? Saya harap kamu baik-baik saja ya, seperti lagu siapa ya? Saya juga nggak tahu seperti itu. Oke, kali ini dalam video kali ini saya ingin bahas tentang bagaimana sih pengalaman saat bekerja di rumah sakit, apa aja sih suka dan dukanya, terus kemudian apa aja sih manfaatnya kalau kerja di rumah sakit, serta ada pertanyaan beberapa dari teman saya, kenapa sih memutuskan untuk pengen kerja di rumah sakit seperti itu. Nah, dalam video kali ini saya bahas tuntas semuanya pertanyaan-pertanyaan tersebut di video kali ini. Maka dari itu saya harap kembali ya, bagi yang Anda yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya serta komen and share videonya sampai habis ke teman-teman Anda, supaya apa? Supaya saya lebih nambah semangat lagi dalam membuat konten tentang healthy and hospital information. Oke. Menjadi salah satu seorang karyawan di rumah sakit, apalagi statusnya adalah swasta, itu banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, baik suka maupun duka. Karena terhitung sejak Februari kemarin sampai hari ini, sampai video ini tayang, itu hampir sudah 7 bulan saya bekerja di rumah sakit. Nah, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman ya, pengalaman pahit, yang suka dan dukanya yang saya bilang tadi. Nah, apa aja sih pengalaman-pengalaman tersebut yang saya dapatkan sehingga saya bisa sharing kepada kalian, mungkin ya kedepannya dengan pengalaman ini bisa membuat Anda termotivasi untuk melamar di sebuah rumah sakit. Hai guys, jangan lupa subscribe dan komen ya. Rumah sakit. Nah, mendengar kata rumah sakit, apa sih guys yang ada dalam benak pikiran kalian? Kalau boleh sharing, ya mungkin ada dalam benak beberapa orang, rumah sakit adalah tempat berkumpulnya para dokter, seperti kan dimulai dari seluruh beberapa dokter spesialis. Kemudian lagi adanya mungkin dalam benak kalian tempatnya banyak penyakit seperti itu kan. Ya iyalah ya, namanya juga rumah sakit, artinya tempat orang sakit yang pengen sembuh seperti itu. Ada juga yang berpikiran mungkin tempatnya banyak perawat cantik-cantik, banyak perawat ganteng-ganteng seperti itu ya. Jadi all about your description in your mind, it's all there in hospital, seperti itu. Nah, namun kalau saya ingin berbagi pengalaman, baik itu suka maupun dukanya bekerja di saat di rumah sakit adalah yang pertama itu ya memang betul kita banyak merasakan manfaat tentang kesehatan seperti ya. Ya iyalah ya, karena di satu sisi kita bekerja di rumah sakit, banyak orang sakit, namun di satu sisi lain kita banyak bertemu dengan dokter yang bisa sharing tentang kesehatan, ya kesehatan untuk diri sendiri, kesehatan tentang makanan yang kita konsumsi, tentang penyakit-penyakit apa aja sih ya, supaya bisa terhindar dari hal-hal dari penyakit tersebut. Itu adalah salah satu dari manfaatnya. Dan manfaat yang kedua adalah kita bisa bertemu dengan berbagai bidang disiplin ilmu di sini. Ya, ada yang dokter, disiplin ilmunya adalah medis, terus kemudian lagi ada gizi, nutrisi, kemudian lagi ada keuangan, akunting, kemudian lagi ada kesehatan masyarakat. All everything is there here, seperti yang saya bilang tadi. Jadi sukanya adalah kita banyak bertemu dengan orang-orang yang berbagai disiplin ilmu yang dapat menambah pengetahuan kita juga tentang, terkhususnya adalah kesehatan seperti itu ya guys. Suka yang selanjutnya adalah guys, kita tahu tentang sedikitnya tentang medis, alat-alat medis, tindakan medis seperti itu ya. Karena jujur saja, karena background saya adalah seorang akunting gitu ya, jadi selama ini saya kurang paham apa itu medis, tindakan dan sebagainya seperti itu. Namanya saja ada beberapa yang saya kurang paham, namun semenjak menjadi karyawan di rumah sakit,
sedikitnya saya tahu apa itu tindakan, nama-nama tindakan, kemudian alat-alat tindakan itu saya tahu. Sedikit juga pengetahuan tentang diagnosa. Diagnosa ini apa sih penyakitnya seperti itu. Kemudian lagi tentang obat. Jadi obat ini untuknya apa, dosisnya bagaimana, itu menjadi salah satu menguntungkan saat kita bekerja di rumah sakit ya guys. Yang selanjutnya saat bekerja di rumah sakit atau menjadi salah satu karyawan di rumah sakit adalah kita jujur saja ya, pengalaman saya menjadi seorang karyawan di rumah sakit itu kita free ataupun bebas biaya konsul ataupun ADM saat berobat. Ya memang ya pada saat kita menjadi karyawan pasti didaftarin yang namanya kartu tenaga kerjaan, baik itu kesehatan dan tenaga kerjaan. Cuman pada saat kita belum didaftarin tersebut kayak masih ngantri sepertinya, masih 3 bulan itu belum didaftarin ke tenaga kerjaan maupun kesehatan. Namun pada saat menjelang pada saat proses 3 bulan tersebut, kalau ya memang bukan kehendak kita ya, bahwasanya sakit itu bukan kehendak kita, namun saat menunggu didaftarin tersebut kalau kita ada keluhan sakit maka free konsulnya dan ADM-nya itu free. Jadi itu adalah sukanya. Jadi kayak mengurangin biaya kesehatan seperti ya, sebelum didaftarin kesehatan, BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan yang notabene nanti adalah untuk melindungi kesehatan kita. Suka yang selanjutnya juga adalah kita bertemu dengan orang-orang baru, dalam hal ini adalah pasien. Jadi kita juga bisa bertemu dengan orang baru karena setiap harinya orang-orang ini berbeda yaitu guys, baik ada yang kontrol ataupun keluarga pasien yang masuk rawat inap, yang check up dan sebagainya. Itu artinya kita bisa berinteraksi dengan mereka, itu akan meningkatkan jiwa sosial kita juga, karena jiwa sosial ini penting ya guys. Nah untuk mengasahnya tersebut bagaimana ya bertemu dengan orang-orang baru, syukur-syukur bisa jadi teman ataupun sahabat kita kalau kita memang pengen akrab kepada keluarga si pasien tersebut. Yang menguntungkan juga saat kita menjadi karyawan di rumah sakit adalah kita lebih aware lagi atau lebih sadar lagi tentang kesehatan diri kita sendiri ya kan, karena kita sebagai petugas ataupun karyawan di rumah sakit yang notabene-nya adalah untuk mengobati orang sakit menjadi sembuh. Masa iya kita sebagai karyawannya tidak mempersiapkan diri kita untuk selalu sehat, tidak peduli dengan kesehatan kita. Jadi itu nggak mungkin banget ya guys. Nah jadi kalau kita bekerja di rumah sakit tentunya kita merasa sadar bahwasanya sakit itu mahal seperti itu ya kan. Belum lagi biaya tindakan dan sebagainya itu mahal sekali. Dengan demikian awareness ataupun kesadaran diri itu akan timbul dengan sendirinya, dan itu pun saya rasakan sendiri guys. Di balik semua suka yang saya sebutkan tadi guys, ada juga dukanya saat kita bekerja di rumah sakit itu. Jadi memang setiap pekerjaan itu mempunyai resiko seperti itu ya. Nah resiko ini yang disebut dengan duka adalah saat kita menjadi karyawan di rumah sakit. Nah resiko tersebut ataupun duka tersebut adalah yang pertama, kalau kita bekerja di rumah sakit bagian administrasi ataupun perawatnya itu sendiri, kita sering dikomplain oleh keluarga pasien ya kan. Karena gini konsepnya, bahwasanya orang bayar mahal-mahal untuk sehat seperti itu ya, namun kalau pelayanan kita kurang profesional, pelayanan kita kurang baik dan sebagainya, itu pasti keluarga pasien akan komplain. Nah komplainnya yang seperti apa ya, mereka tidak terima dengan hal yang mereka tidak sebanding yang mereka bayar dengan mereka yang terima. Nah itu juga pernah saya mengalaminya. Namun saya berpikir bahwasannya saya sudah melakukan sesuai dengan standar prosedurnya, namun memang ada tipe-tipe keluarga pasien yang memang tidak sabaran, pengen cepat duluan seperti itu, sehingga mereka tidak sadar bahwasannya rumah sakit juga mempunyai prosedur. Bukan berarti itu kita lalai ataupun lambat dalam pelayanan seperti itu ya guys. Dukanya selanjutnya adalah kita merasa was-was seperti itu. Karena kenapa guys? Terkadang kita kontak langsung dengan pasien ataupun keluarga pasien yang juga kita tidak tahu apakah mereka akan menularkan
ataupun membawa virus yang tidak kita ketahui seperti ya. Walaupun rumah sakit sudah menyediakan bagi karyawannya itu alat perang yang lengkap lah seperti itu bahasanya, mulai dari masker, hand sanitizer dan sebagainya. Namun kita juga tidak tahu ya, namanya juga penyakit, hal yang memang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, apalagi dukanya saat corona seperti sekarang, COVID-19, itu sangat khawatir sekali, baik itu secara pribadi maupun keluarga kita di rumah. Contohnya saya saja sebagai anak perantauan, saya juga dipantau terus oleh keluarga dan khususnya ayah ibu saya tentang kesehatan saya di sini, karena ya mereka khawatir di situ kan, apalagi di Bekasi ini adalah salah satu zona merah COVID-19 seperti sekarang ini. Jadi khawatir sekali. Nah, itu dukanya juga guys. Nah, saya ingin jawab dulu pertanyaan tentang kenapa sih ingin bekerja di rumah sakit ataupun memutuskan kerja di rumah sakit seperti itu ya. Nah, sebenarnya sih dalam benak saya, dalam planning saya itu sebelumnya itu tidak ada ingin ataupun melamar di rumah sakit gitu ya. Cuman karena gini, saya pertama kali saya datang ke sini itu saya langsung melamar di PT, namun ya mungkin belum rezeki, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang belum berpihak kepada saya. Walaupun usaha saya sebenarnya kalau saya pribadi, menurut saya pribadi itu sudah maksimal. Dalam artian ya ada juga yang dipanggil, ada juga yang memang tidak dipanggil, dan ada yang dipanggil namun pada saat tes terakhir itu nggak diterima karena kalah saing sama mereka yang sudah berpengalaman seperti itu ya. Namun namanya balik lagi kita di perantauan gitu ya, kita tidak boleh memilih secara spesifikasi sesuai dengan keinginan kita, itu namanya ego. Apalagi kita di perantauan seperti itu ya, artinya kita harus mandiri secara finansial dulu yang pertama, artinya tidak merepotkan orang dulu. Nah, jadi tanpa memikirkan background saya dulu seperti apa, dan kemudian lagi tanpa berpikir A, B, C, dan D, ya saya ketika ada kesempatan untuk melamar di rumah sakit, ya saya lamar aja gitu ya. Namun dan setelah dilamar alhamdulillah dipanggil dan sudah resmi menjadi karyawan di sini. Nah, artinya walaupun bukan keinginan kita, walaupun bla bla bla, bukan fashion dan sebagainya, bukan bidang saya dan sebagainya, namun tetap kalau Anda saat di perantauan itu harus menghilangkan ego ataupun latar belakang Anda seperti apa gitu. Jadi life is flow. Jadi mengalir aja lah seperti itu. Nah, itu kenapa saya memutuskan, dan alhamdulillahnya juga bahwasanya setelah saya bekerja di sini ada hal-hal baru yang saya dapatkan, pengetahuan, teman dan sebagainya. Karena yang mungkin kalau seandainya saya di tempat lain nggak saya temukan hal-hal yang saya terima ataupun saya dapat pengalaman di sini gitu ya guys. Nah guys, itulah pembahasan vlog hari ini tentang kenapa sih saya memutuskan bekerja di rumah sakit dan apa aja sih suka dukanya bekerja di rumah sakit seperti itu ya. Nah, bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan, khususnya ingin bekerja di rumah sakit, semoga menjadi nambah referensi ataupun pengetahuan Anda tentang bagaimana sih bekerja di rumah sakit seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja. Tetap saya ingatkan kembali ya, bagi yang Anda belum subscribe, komen, and share video ini, tolong lakukan itu supaya apa? Supaya saya nambah semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang healthy and hospital information. Thank you.